Halo semuanya, balik lagi di vlog aku. Kali ini aku mau kasih beberapa aplikasi untuk kalian bisa ngehemat di Jerman atau di Berlin sini sebagai mahasiswa. Aplikasi yang pertama, menurut aku aplikasi yang pertama aku udah gunain juga udah dari zaman dulu, namanya Too Good To Go. Nah, Too Good To Go ini adalah dia kayak kolaborasi sama beberapa restoran, dan restoran itu misalnya restoran sushi gitu ya. Karena misalnya dia jam 9 malam tutup dan makanannya tuh gak bisa disimpan buat besoknya, jadi makanya mereka selalu nyiapin beberapa porsi sisa dari makanan mereka untuk dimasukin ke tugu-tugu ini. Nah, kita udah bisa order sebelumnya, paginya gitu misalnya kita order, atau semalam sebelumnya kita order dengan harga yang benar-benar murah banget, dan bisa dapat porsinya nanti kita bisa ambil sendiri gitu. Yang pernah aku order tuh yang sushi restoran ini, aku ngambil banyak banget, aku kayaknya cuma bayar waktu itu cuma 5 euro gitu. Dan aku juga pernah all you can eat restoran gitu, kayak Asian restoran all you can eat, aku juga bayar sekitar 5 euro atau 4 euro gitu zaman dulu. Aku ngambilnya juga banyak banget sampai styrofoamnya tuh nggak bisa ditutup lagi gitu. Terus ada juga untuk misalnya kita mau belanja grocery stores, aku ada aplikasi Kaufland karena aku biasanya belanjanya di Kaufland. Tapi kayaknya nggak cuma Kaufland doang, kayaknya Lidl juga ada gitu ya. Nah, di Kaufland app ini ada beberapa barang di Kaufland yang bisa harganya jadi jauh lebih murah kalau kita scan barcode Kaufland app kita. Nah, aku kadang-kadang suka cek juga di Kaufland app-nya ini apa aja yang kira-kira lagi diskon hari ini atau besok gitu. Cowokku juga kadang-kadang suka kayak nyuruh, tolong dong beliin Schlemmerfilet ini lagi diskon, atau misalnya pizza lagi diskon, atau kentang misalnya ada namanya kentang McCain kesukaan dia kalau lagi diskon. Nanti aku tinggal ke sana. Kita bisa ceknya juga di Kaufland app-nya, itu lebih gampang dan kita bisa tahu mana aja yang harganya jauh lebih murah kalau kita pakai Kaufland app-nya ini. Nah, sekarang buat belanja shopping ya. Kalau shopping itu aku punya yang namanya aplikasi Unidays. Sebenarnya ada dua, Unidays dan Student Beans. Cuman aku selalu pakainya yang Unidays, cuman kayaknya hampir-hampir mirip lah gitu. Nah, di Unidays ini ada brand-brand kayak misalnya Apple, Dr. Martens, Ray-Ban, ada banyak lah brand-brand yang bagus-bagus. Nah, itu selalu mereka kasih student persentase yang lumayan, misalnya kayak fosil juga kayak 10%, 20%, 15%, nah itu lumayan, itu sepanjang tahun. Cuman kalian harus cek-cek juga, ada beberapa waktu yang mereka kasih diskon lebih untuk student. Kayak contohnya kemarin Dr. Martens, itu dia DocMart ngasih 20% kayak untuk period waktu tertentu untuk semua koleksinya mereka, Dr. Martens. 20%, asal kalian tunjukin Unidays ID yang verified kalian. Kalau kalian mau shopping in general, aku kalau mau beli barang selalu cek dulu di aplikasi namanya Idealo. Jadi Idealo itu adalah aplikasi yang bisa nge-compare satu barang yang kita butuhin itu atau yang kita pengen ke semua website yang ada. Jadi nanti kelihatan misalnya aku mau beli AirPods misalnya. Terus aku tinggal ketik apa bla 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 AirPods apa, nanti dia keluar tuh semua yang online, misalnya ada di Saturn, MediaMarkt, Galaxus, entahlah apalagi eBay, kadang-kadang harga-harganya yang mana. Aku selalu cari di website yang benar-benar terpercaya. Aku nggak mau kayak belinya di eBay gitu-gitu, aku nggak percaya. Jadi paling nggak Saturn, MediaMarkt aku masih oke lah ya. Nah, kalau misalnya beli baju, aku kebanyakan tuh beli baju bekas sih, udah beberapa tahun ini.
Aku belanjanya di Vinted, itu yang aku pernah post juga di video sebelumnya kalau aku sering jualan di Vinted. Nah sebenarnya baju yang aku jual itu adalah baju yang aku beli bekas juga, jadi makanya harganya aku nggak rugi-rugi banget. Kebanyakan baju yang aku jual di situ ya, dan kebanyakan baju aku juga itu rata-rata baju bekas. Misalnya contohnya aku beli harganya 8 euro, ya aku jual 8 euro lagi, atau kadang-kadang malah 10 euro gitu, malah jadi untung. Nah, jadi baju aku rata-rata beli yang bekas, dan kadang-kadang sebenarnya masih bagus juga. Kayak misalnya lihat dulu di deskripsinya. Misalnya di deskripsinya kayak cuman einmal zweimal getragen, jadi kayak cuma sekali dua kali dipakai doang. Ya, berarti kan masih bagus dong. Dan ternyata bener juga, pas udah nyampe barangnya kayak masih baru gitu. Jadi buat apa beli yang baru kalau misalnya kita bisa nge-save dengan beli second hand tapi masih kayak baru dan harganya benar-benar jauh beda. Dan kalau misalnya aku mau belanja misalnya di DM gitu, aku selalu usahain kumpulin poin, yaitu dengan aplikasi Payback. Nah, aplikasi Payback itu adalah kita belanja apa, nanti kita aktifin kupon-kuponnya di situ. Aku sih aktifin semuanya aja udah, gak peduli apa aja, aku gak baca, pokoknya aktif semua. Nanti kita bisa langsung scan barcode-nya, nanti kita kumpulin poinnya. Aku pernah kumpulin poin sampai 120.000 poin, dan itu senilai kalau di euroin itu jadi 120 euro. Dan uangnya itu aku bisa pakai buat belanja lagi di DM-nya. Misalnya aku beli buat makanan kucing aku si Carlo. Nah itu lumayan banget, jadi makanan si Carlo gratis karena cuma tukerin poin doang. Di Jerman ini aku punya bank namanya N26. Dia emang gak ada bank bank yang bisa kita datenginnya, tapi cuman online. Nah di N26 ini ada di aplikasinya ada bisa kita punya dua spaces, yaitu kayak folder gitu, dan itu gratis. Kalau aku ambilnya gratis aja, nggak pakai yang bayar-bayar. Jadi tiap bulannya aku nggak bayar apa-apa gitu sama sekali buat admin bla bla bla. Nah itu kita dikasih 2 gratis folder gitu buat kita mindahin uang dari main account-nya. Nah aku selalu pisahin langsung, misalnya habis aku gajian, aku langsung pisahin. Misalnya di satu folder uang untuk makan, misalnya groceries, aku transfer 200 euro langsung. Terus di folder selanjutnya aku misalnya buat uang kuliah aku pindahin langsung ke folder yang kedua. Nah yang gratis itu cuma ada 2 folder. Tapi aku ngakalin juga, aku punya bank selanjutnya, bank lainnya. Aku baru-baru ini aku pakai namanya Revolut. Aku juga nggak order kartunya, jadi cuman aplikasinya doang. Di Revolut itu aku pindahin uang shopping atau entertainment aku. Jadi kalau seandainya aku misalnya keluar rumah, aku mau ke cafe, mau makan di restoran, nah aku selalu bayarnya pakai Apple Pay yang Revolut ini. Jadi dengan kayak gitu kita bisa nge-track uang kita yang mana udah punya pos-posnya gitu loh. Jadi makanya kita bisa hemat gitu. Oke, itu dia aplikasi-aplikasi yang aku pakai buat penghemat sebagai mahasiswa di Jerman sini. Kalau kalian punya beberapa aplikasi lainnya yang gak aku sebutin, kalian bisa tulis di kolom komentar buat nanti aku coba. Makasih udah nonton, dan semoga bermanfaat dan nambah pengetahuan yang belum tahu. Dan sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Dadah!